wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Indri Widyasti, saya Bella Prilia Leander, saya Muhammad Rizky Putra Ekal. saya Zahra Salsabil, Saya Taskia Amalia Alfa. Kami ingin menjelaskan materi mengenai negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial, melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejalan dengan ketentuan tersebut, cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik, namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat dan sila kelima dari Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir negara Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi dan peranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan. Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik dan usaha swasta. Ada 3 utama dalam konsep negara kesejahteraan, yakni yang pertama adalah kesetaraan kesempatan. Warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini juga termasuk pemerolehan pendapatan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua ada distribusi kekayaan yang merata. Konsep negara kesejahteraan bertujuan untuk menyejahterakan warga negaranya, maka dari itu pendistribusian kekayaan secara merata khususnya masyarakat yang membutuhkan menjadi salah satu prinsip welfare state. Contohnya ialah pembagian jaminan sosial untuk pengangguran. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Artinya masyarakat bertanggung jawab atas hak atau kesejahteraan yang telah didapatkan dan memanfaatkan dengan baik. Contoh penerapan konsep negara kesejahteraan ialah adanya jaminan sosial sebagai asuransi untuk para pengangguran. Substansi pada konsep negara kesejahteraan, negara berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan memberikan pelayanan, sarana, maupun prasarana bagi masyarakat. Semua kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi tugas dan tanggungan negara. Dan pencerminan atau lambang dari suatu negara yang berstatus merdeka adalah pemerintah. Dalam hal ini direpresentasikan oleh presiden. Dengan demikian, pemerintah sesuai konstitusi negara mempunyai kewenangan dan fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah tentu akan konsisten dan berupaya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negaranya. Upaya tersebut harus dilakukan oleh pemerintah sebagai prioritas utama dengan membumikan nilai-nilai universal Pancasila, seperti kesetaraan sosial dan keadilan, yang menjadi ruh pembangunan kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan fungsi pemerintah dalam negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis atau lawan dari konsep negara normal atau klasik, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya eksekutif. Negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar pada negara atau pemerintah. Negara kesejahteraan mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti pengangguran, berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang merupakan revisi konsep dari negara pasif. Konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi negara intervensionis abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Konsep negara kesejahteraan harus disesuaikan dengan nilai-nilai dasar yang dikehendaki oleh rakyatnya.
Terdapat dua tipe ideologi negara kesejahteraan, yaitu yang pertama ada aliran pemikiran yang memandang bahwa upaya untuk menghilangkan keburukan-keburukan sosial yang ditimbulkan oleh sistem negara yang berideologi liberal kapitalistik hanya dengan jalan sosialisasi masyarakat sepenuhnya. Kaum sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx secara radikal mendasar pandangannya pada konsep sosialisasi mutlak. Baginya, keburukan sosial yang ditimbulkan konsep negara berideologi liberal individualistik berakar pada dibenarkannya hak milik perorangan atas alat-alat produksi dan bersama dengan itu diberikan kebebasan berusaha untuk mengejar keuntungan pribadi. Yang kedua, aliran pemikiran yang berusaha mempertahankan tingkat kebebasan sejauh mungkin dalam negara hukum sembari membenarkan perlunya negara campur tangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin. Ideologi dan pemahaman negara demikian berusaha mengkombinasi asas negara hukum dengan asas negara sosialis. Aliran ini memandang bahwa negara tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kekuasaan semata, melainkan dipandang sebagai perangkat pelayan. Peran negara dan penerapan Pancasila dalam mewujudkan welfare state di Indonesia. Negara harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan peraturan dan kebijakan dalam menyelenggarakan negara kesejahteraan karena Pancasila merupakan sumber hukum dan ideologi bangsa yang telah disepakati oleh para founding. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu dengan melibatkan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah dengan mewirausahakan pemerintah atau reinventing government. Dengan kata lain memangkas birokrasi, sebab yang selalu menjadi isu menarik pada saat ini adalah di mana istilah birokrasi ini memiliki stigma buruk di mata masyarakat serta seringkali dikaitkan dengan inefisiensi, inefektivitas maupun keburukan pemerintahan dalam pelayanan publik. Prinsip-prinsip reinventing government dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang menjadi kelemahan-kelemahan Republik Indonesia dalam mewujudkan terciptanya good governance. 10 prinsip pembaharuan birokrasi untuk gambaran baru di pemerintahan masa depan yaitu yang pertama, pemerintahan katalis adalah pemerintahan yang fokus pada pemberian pengarahan kepada sektor-sektor lainnya, bukan berfokus kepada produksi pelayanan publik. Yang kedua, pemerintahan milik masyarakat, yaitu pemerintahan yang memberdayakan kepada masyarakat daripada melayani, bertujuan untuk menjadikan masyarakat dapat menolong diri sendiri. Yang ketiga, pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang menggalang semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Yang keempat, pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Pemerintahan ini yang mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintahan yang berorientasi hasil, yaitu pemerintahan yang membiayai hasil. Semakin baik kinerja wirausaha, maka semakin banyak dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan unit kerja tersebut. Keenam, pemerintahan berorientasi pelanggan adalah pemerintahan menyadari bahwa pelanggannya terdiri dari DPRD, masyarakat, dan swasta, sehingga ia menciptakan sistem bertanggungjawaban ganda. Ketujuh adalah pemerintahan wirausaha, yaitu pemerintah mampu memberikan pendapatan bagi pemerintahannya dari hasil penyediaan pelayanan publik dan tidak sekedar membelajakan. Kelapan, pemerintahan antisipasif, yaitu pemerintah yang berupaya mencegah terjadinya masalah, bukan hanya mengatasi dan menangani masalah. Kesembilan adalah pemerintahan desentralisasi, yaitu dari pemerintahan yang hierarki menuju pemerintahan partisipasif yang melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan berorientasi pasar, adalah pemerintah mengadakan perubahan. Demikian materi yang kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.